Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, keluarga besar Persatuan Umat Islam dan juga masjid-masjid segedongan yang berbahagia. Kula langsung mawon mboten berpanjang kalam, mboten keparing bertele-tele ya. Donya menika memang menjadi istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab darul ibtila. Dunia ini memang tempatnya manusia mengalami cobaan, ujian yang luar biasa. Orang hidup pasti diuji. Ujian manusia itu bermacam-macam. Ada yang diuji dengan ilmunya, ada yang diuji dengan fisiknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan masyarakatnya. Tapi saya melihat entitas bapak-bapak dan saudara-saudara di sini, Pak. Saya teringat satu hadis Rasulullah. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nas. Orang mukmin yang mau berbaur dengan masyarakat. Orang mukmin yang mau bermasyarakat, berinteraksi, bersosial di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat. Wa yasbiru ala azabum, dan wani sabar, berani bersabar atas omongan mereka. Kan kalau kita bermasyarakat mesti banyak yang begini toh Pak. Entah di ketakmiran, entah di RT, entah di PKK, entah di ke-RW-nan, dimanapun. Wa yasbiru ala azabum ajron a'dhamu ajron, lebih besar pahalanya dibandingkan orang mukmin alladzi la yukhalitun nas, dibandingkan orang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat. Wala yasbiru ala adzabun, dan tidak sabar terhadap omongan mereka, gangguan mereka. Berarti ketika bapak dan saudara sekalian mau berbaur di gedongan ini, entah di ketakmiran, di kemasjidan, di persatuan umat, di masyarakat, itu lebih baik Pak daripada dekem tenggriyo. Ya. Dekem itu bahasa Indonesianya apa Pak? Angkrem ya. Daripada angkrem di rumah, daripada kita berdiam di rumah, wala yasbir ala adzahum, dan tidak bersabar, lebih baik kita berbaur di tengah masyarakat, berbaur di tengah jamaah. Meskipun ya namanya Bapak cek aja, terjun ke masyarakat, ke jamaah, ke takmiran, ke masjidan, siapapun Pak, tidak akan terlepas dari omongan manusia. Walau zakan nabiyul mutahhar, meskipun itu nabi yang suci. Nabi yang suci itu aja Pak, itu tidak salimun min al-sunin nas. Nabi yang suci itu tidak lepas, tidak selamat dari omongan manusia. Apalagi cuman saya Pak Agus, Pak Manto ya. Apalagi cuman kita. Nabi yang suci saja tidak. Nah ini salah satu ujian manusia di dunia ini Pak. Maka tema kita pada malam hari ini adalah soal kefanaan dunia. Perjalanan menuju akhirat panjang. Saya pernah tanya kepada orang tua saya soal kakek saya. Pak, kakek di mana? Oh, kakek sudah meninggal lama. Nah, kakek meninggalnya kapan, Pak?
20 tahun sebelum saya lahir. Mbah saya kakung itu sudah meninggal dunia, rajiun ilallah 20 tahun sebelum saya lahir. Saya sekarang usianya 34 tahun, Pak. Berarti mbah kula niku sudah tidur di kuburan 54 tahun. Sudah tidur di kuburan 54 tahun, Pak. 54 tahun. Sedangkan saya hidupnya di dunia ini baru 34 tahun. Ini baru satu skop kecil, contoh kecil aja tentang kefanaan dunia dan panjangnya perjalanan menuju akhirat. Nah, dunia ini bapak-bapak dan saudaraku sekalian, saya ingin membaca satu syair Arab. Nanti saya elaborasi dengan beberapa ayat suci dan hadis. Sebuah bahan refleksi yang sangat mendalam, renungan yang sangat mendalam, yang menyuarakan tentang hakikat hidup di dunia ini, Pak. La umruka laisa fawqal ardi baqi. Demi umurmu, demi usiamu, kata penyair, tidak ada satupun yang kekal di atas muka bumi ini. Laisa fawqal ardi baqi. Tidak ada satupun yang kekal abadi langgeng di dunia ini. Namanya dunia itu, Pak, mutaghayyir, berubah. Saya ini nanti lama-lama berubah. Mulai boyokan, ya kan? Mulai engkri-engkrian, mulai rabun, ya. Ini saya tadi duduk di sini melihat Pak Mudrik di sana itu nggak kelihatan. Tapi setelah saya pakai kacamata baru terlihat. Pak Mudrik yang nggak kelihatan. Oh, sekarang Pak Mudrik yang nggak kelihatan karena tertutup. Lama kelamaan, Pak. Yang saat ini gigi kita masih utuh, lama kelamaan lepas satu persatu. Kulit kita masih kencang, lama kelamaan keriput. Mutaghayyir, berubah, Pak. Dunia ini berubah. Ya. Tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal abadi. Wala mimma qadallahu waqi. Dan tidak ada yang dapat menghindar dari ketetapan Allah. Sebenarnya kalau kita mau mendalami syair ini secara pelan-pelan, kita akan tergugah jiwa kita, hati kita itu tergetar. Betapa kita sering melupakan segala yang terlihat di dunia ini, bahwa yang kita lihat itu sirna, seperti fata morgana. Ini semua ini bakal tidak ada loh. Saya panjenengan di sini tuh akan outgoing. Kita akan pergi lama kelamaan. Ya. Saya saja yang 34 tahun ini sudah merasa kok tahun-tahun saya sudah kepala 3 ya, mau kepala 4. Tahu-tahu gigi saya sudah berlubang 1. Tahu-tahu saya sudah mulai boyok. Tahu-tahu kalau jalan sepeda lama itu, Pak, apa ini, pantat saya sudah kepanasan. Tahu-tahu rambut saya mulai berubah, pelan-pelan berubah, warnanya itu sudah mulai memutih, tasyayyan, mulai menua. Ya. Tidak ada yang kekal kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di bumi ini akan binasa, siapapun orangnya. Presiden, rakyat, raja, hamba sahaya, alim, jahil, kaya, fakir, sehat,
tidak sehat atau sakit, semuanya binasa. Tidak ada yang kekal abadi. Berarti kalau kita sudah tahu diri kita akan sirna, Pak, berarti kita tidak punya eksistensi. Yang mau kita banggakan apa? Gelar. Nanti saya tinggalkan gelar saya, rumah tinggal, apalagi istri tinggal juga. Saya sudah pamitan, dan saya minta dia nanti nikah lagi kalau saya mati. Ya. Ana urahil an qarib min hadhihi dunya. Sehingga ketika orang mukmin itu sudah meyakini dunia ini adalah tempat persinggahan yang akan ditinggalkan, Pak, maka orang mukmin yang sejati tidak menjatuhkan cintanya pada dunia. Jadi orang mukmin itu akan lepas dari belenggu-belenggu dunia, hubbud dunia. Maka ketika orang mukmin itu mau mati, meninggal dunia, itu disebut sebagai ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah engkau kembali ke Tuhan. Disebut tenang kenapa? Karena ketika jiwanya orang mukmin itu mau meninggalkan dunia ini, tidak seperti non mukmin, Pak, yang lebih mencintai dunia ini daripada akhirat. Kita itu lebih percaya akhirat, kita lebih mencintai akhirat, dan akhirat itu lebih baik, Pak. Kullu man 'alaiha fan. Bagian yang pertama, banyak orang yang hidup dalam buayan dunia ini. Mereka terikat oleh kenikmatan yang semu, keindahan yang palsu, ya, rumah, kendaraan, jabatan, mungkin ketenaran yang terasa lebih berharga daripada iman, daripada amal soleh, daripada akhirat. Dan semua itu tidak akan kita bawa. Yang saya sebutkan tadi, popularitas atau ketenaran, kemudian harta, rumah, kendaraan, tidak ada satupun yang kita bawa. Lihatlah. Ketika kita mati nanti, Pak, kita cuma membawa dua barang. Al-kafanu wal kutnu. Kain kafan dan kapas, kapuk, Pak. Kapas yang menyumpal lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita ini. Kita hanya membawa dua barang, kain kafan dan kapas, hanya itu. Emas kita tinggal, harta kita tinggal, popularitas kita tinggal, rumah kita tinggal, anak kita tinggal. Ya. Coba Bapak dan saudaraku sekalian, waktu Ramadan kemarin masih ingat, Pak? Satu bulan yang lalu, ini kalau nggak salah tanggal 26 ya, Pak. 26 Syawal ya. Tadi kalau nggak salah 25. Nanti kalau sudah maghrib kan masuk hari ke-26 ya. Jadi tak hitung 1 bulan yang lalu. Waktu Ramadan kemarin saya di tempatnya Pak Ali ini, saya melihat orang tadarus lebih ringan, sholat lebih khusyuk, qiyamul lail lebih rutin, sedekah gampang, mulut kita ini terjaga, pandangan kita terjaga, kita lebih sabar, ya, sholat lebih khusyuk. Tapi setelah Ramadan selesai, Ramadan pergi, kita kembali lalai karena kita melupakan tadi hakikat daripada dunia ini. Kita kembali ke rutinitas biasa. Bukankah Allah tetap ada meskipun Ramadan sudah berlalu? Bukankah surga tetap Allah janjikan untuk mereka yang taat? Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga yang taat di luar bulan Ramadan. Kita kemarin itu kan mengalami lonjakan spiritual yang luar biasa. Kok tiba-tiba don, luntang-luntung, muler-mungker ya.
Kemarin kita rajinnya minta ampun, kini hilang itu Pak. Kemarin kita ringan, sholat itu lebih ringan, lebih khusyuk, enteng menjalankan ibadah. Mushaf yang di dalam rak itu kita sentuh tiap hari. Tapi sekarang kita biarkan mushaf itu menjadi pajangan kembali. La naqra'ul Qur'an kulla yaum. Kita tidak membaca Quran setiap hari. Wala nunfiqu fi sabilillah kulla hinin. Kita juga tidak membelanjakan harta kita di setiap saat. Seperti waktu Ramadan kemarin. Bapak dan saudaraku sekalian, belenggu-belenggu dunia itu membuat kita tidak bahagia loh Pak. Serius. Tadi saya waktu sholat tadi, tidak sengaja kontak saya ketinggalan. Terus saya batalkan, ambil lagi. Alhamdulillah tidak terlambat ya. Saya melihat anak-anak tadi loh, yang di luar tadi Pak. Luar biasa, cerianya luar biasa. Bahkan sholat di samping saya itu masih sokok-sokokan cilik. Sholat di samping saya. Ya. Lari-lari luar biasa Pak. Maaf ya Pak ya. Ketika kita kecil, bayangkan saat kita kecil, bermain gelembung sabun aja sudah sangat menyenangkan, bahagia luar biasa. Tulanan pelendungannya nyenengke Pak. Dicekeli es krim aja senengnya raupo. Hidup kita fitrah betul. Hidup kita itu betul-betul fitri, suci. Nggak ada ambisi, nggak ada pikiran kotor, tidak ada, mohon maaf, dendam dan permusuhan. Pagi mereka berkelahi dengan temannya, sore salaman mudah. Serius, anak kecil gitu. Tapi coba saudara yang ada di saat ini, bapak-bapak, esok padu mek tonggone, sore pecal-pecalan. Betul itu. Anak kecil kita coba, anak kecil itu belum terbelenggu oleh tadi Pak, mata itu dunia. Tapi ketika kita sudah dewasa, kenapa justru kita tidak bisa bahagia Pak? Biar dolanan pelendungan ini senengnya raup. Saat ini jenengan kalau tahu si pelendungan, orang seneng. Sekarang Pak, usia kita ini Pak, untuk rileks saja, untuk sekedar cukup saja, untuk sekedar bahagia saja, butuh syarat segudang Pak. Ini itu, kudu duwe iki, kudu duwe iku. Harus punya ini, harus punya itu. Mau tersenyum aja, syaratnya akeh. Dia pas cilik Pak, ya Allah. Ngalor ngidul keliling RT lagu katoke. Ya toh Pak, kuwi nyenengke nggih Pak. Tapi sekarang kita sulit bahagia. Lah ini masih momen Syawal. Maka saya mengajak untuk terbebas dari belenggu dunia. Kembalilah pada kesucian seorang anak kecil yang belum punya hasrat, yang mengotori pikirannya, belum punya ambisi. Mereka itu belum kenal Tuhannya saja Pak, sudah tenang loh Pak. Kita yang sudah kenal Tuhan kita, Allah, kok ora tenang uripe. Anak kecil itu baru kenal kedua orang tuanya Pak, bergantung kepada kedua orang tuanya. Makan Pak, Abi, Umi, mau mandi Pak, Bu, ya toh. Pak, Bu, mau ngapa lagi? Sekolah Pak, Bu, mau beli apa Pak, Bu. Masih bergantung kepada kedua orang tuanya. Itu aja mereka bisa terbebas dari belenggu dunia Pak. Kita yang sudah mengenal Allah, bergantung kepada Allah, malah ada rasa takut dalam diri kita. Soal rezeki kayak, soal masa depan kayak, masih ini dan itu. Anak kecil itu tidak punya ambisi, tidak punya hasrat duniawi yang terlalu Pak. Dunia mereka sangat simpel sekali. Ya. Kita sekarang justru yang terjebak. Setelah dewasa, setelah bisa mengenal Tuhan, lah kok malah ironis. Setelah kita bisa membaca doa,
setelah kita bisa melantunkan doa dan zikir, bahkan memahami, menghayatinya, kita mau malah jauh dari kata kebahagiaan dan fitrah lagi. Ya. Maka dalam dunia tazkiyatun nafsi, orang yang beruntung itu orang yang membersihkan jiwanya, sehingga jiwanya itu seperti anak. Tapi bedanya kita sekarang sudah mengenal Tuhan kita, Allah. Allah lah yang mencukupi kita. Kalau waktu kecil kan yang mencukupi kita, kita merasa orang tua kita. Tapi sekarang Allah, kita bersandar kepada Zat yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi, keratone langit dan keratone dunia. Saya lanjutkan lagi. Wa ma lil mar'i haddun ghairu qutin. Tidak ada bagian untuk manusia selain makan yang secukupnya. Sekaya apapun kita, makan kita itu ya sepiring dua piring itu. Tidak mungkin orang kaya makannya sekarung dua karung. Serius, dengan Arab sugih kaya ngopo ya, makan bapak dan ibu itu tetap sepiring dua piring nasi. Makannya tetap 10, 20, sesuap 20 suap. Nggak mungkin orang kaya terus makannya pakai sekop, itu nggak mungkin. Itu sudah ditakdir oleh Yang Maha Kuasa. Sehebat apapun kita, makannya tetap satu kunyah, dua kunyah. Wa madil mar'i haddun ghairu qutin wa saubin fauqahu akdun nikoti, dan pakaian yang di atasnya itu hanya sebatas ikat pinggang. Mang persani katok kula niki celana saya. Celana saya ini, Pak, ya. Meskipun saya bisa beli pakaian kain 2 meter 3 meter, batasan pakaian saya hanya sepanjang ikat pinggang saya. Di sini ada yang menggunakan katok munjuli ikat pinggangnya, Pak. Motrok. Sak dadi-dadine raja. Dia hanya sebatas lingkar pinggang dia. Pak, lagi sarungku gede. Yang pakai sarung kan besar, Pak. Tapi ketika mau jenengan pakai, itu kan hanya melingkar di pinggang jenengan. Mana ada orang pakai sarung tidak dilipat, tidak diikat? Ada kan? Kalau tidak kan lepas kan? Ini sebenarnya kebutuhan kita itu ya, sangat terbataskan. Inilah pesan tentang kecukupan hidup. Ya. Saya tadi sebelum kesini itu membaca kalau orang itu mau cukup itu, Pak, sebenarnya prinsip utama adalah qanaah. Ar-ridho bil maujud, dia rela dengan apa yang ada, wala yaltafit ila ghairil wujud, dan tidak menoleh, menengok, mencari-cari yang tidak ada. Contohnya di sini ada teh hangat, ya minum aja teh hangat. Jangan cari apa jus jambu atau apa. Pagi-pagi dibawain istri telur ceplok, ya udah makan aja telur ceplok. Jangan cari tengkleng, Pak. Jangan cari sate kambing. Nanti malah repot nanti. Nah, mangkat nyambut gawe malah golek sate. Untuk sate blenger silai ngeluh sirai. Baru malah mlebu rumah sakit pokna. Ya. Madhep ulon, Pak, tiangnya, Pak. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia itu tidak lebih dari sekedar makan yang cukup untuk bertahan hidup. Tapi manusia kemudian pada posisi tertentu, Pak, seperti dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Sekali-kali tidak. Manusia itu betul-betul melampaui batas. Ketika dirinya itu melihat serba cukup, melampaui batas. Dulu saat jamaah sini ya gajinya sebulan
3.000 ya makan dihe, ngambil sego bandeng Pak, ya sego bandeng, tempe 2, teh hangat 1, rambak 2. Tapi setelah gajinya nambah 1 Pak, 30 juta, level ini melampaui batas. Kemudian ke musola, ke masjid, jalan kaki, tapi ketika sudah serba cukup Pak, megah melaku Pak, mebur, ya. Maksudnya mebur itu numpak sepeda motor. Dulu makan sangat sederhana sekali, terus kemudian melampaui batas. Bojone siji cukup, mandang nopo gajine 30 juta ora cukup, bojo siji ora cukup. Golek meneh. Melampaui batas ketika dirinya itu merasa serba kecukupan. Itu attitude, tingkah laku yang bergeser secara alami ketika tidak dibarengi dengan nilai moral agama. Sudah cek sendiri aja lah dengan Pak. Dan hari ini masih istiqomah itu karena belum bergeser Pak. Juga kondisi kita bergeser. Rodok sugih siti ya. Berubahlah attitude kita Pak. Yang biasanya melakukannya ya mundak-munduk, sesuk dikit ya petatang leleng gitu, busung dada lupa daratan ya. Dulu kalau ada perempuan agak cantik itu menundukkan kepala karena orang pede ya, mau goda aku kere kan gitu. Tapi setelah dia menjadi orang kaya ya disapalah perempuan itu ya, dan lain sebagainya. Dan pakaian yang kita kenakan ini Pak, itu sebatas lingkar pinggang kita ini. Ya, untuk menjaga aurat dan kehormatan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari kita diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya. Jadilah engkau di dunia ini, hidup di dunia ini seperti orang asing. Kita besok akan meninggalkan dunia ini. Ini bukan tempat tinggal kita. Awal demi entrane ngontrak ini. Entrane ngekos, entrane numpang di dunia ini. Abirosabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi Rasulullah itu menekankan soal kesederhanaan hidup. Ya, Rasulullah sampai tidak makan, rumahnya 3 hari berturut-turut tidak ada lampu yang menyala. Ya. Pak Torik, kenapa Rasulullah hidupnya kok sederhana? Sebenarnya kadar sederhananya Rasulullah itu hikmah untuk kita loh Pak. Kalau Rasulullah disetting oleh Yang Maha Kuasa, hidupnya seperti Kisra dan Kaisar, seperti Raja Romawi dan Persia Pak. Wah, nanti saya sama Pak Manto harus itibaun Nabi yo, kangelan. Ya, Nabi Muhammad turunnya di atas sutra, di atas permadani, kanan kirinya gelasnya emas, perak. Lah piye aku mbek Pak Manto umatnya Nabi Muhammad pengen itibak Nabi yo kangelan. Standarnya dhuwur banget kok. Nabi itu bisa dijangkau oleh siapapun Pak. Maka disebut sebagai uswatun hasanatun, suri tauladan yang paling baik, bisa dijangkau oleh siapapun, elemen manapun, latar belakang sosial dan ekonomi apapun bisa meniru Nabi. Lah kalau Nabi didesain seperti Raja Persia dan Romawi, wah, omahe gede. Lah aku mbek Pak Manto sing omahe cilik-cilik ya ngelu arep sunah Nabi. Apa? Keriting itu apa? Rasulullah mengajarkan soal kesederhanaan Pak, sampai ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya Ummu Hani binti Abi Bakar di jiwarin Ka'bah, di samping Ka'bah. Wa yas'aluhu idama, wa yas'aluhu ta'aman. Dan Rasulullah SAW menanyakan soal lauk pauk, soal makanan. Ya Ummu Hani, ya,
apakah engkau memiliki makanan ya Ummu Hani? Apa jawab Ummu Hani? Ummu Hani saat itu, ya Rasulullah, ma indana illal khal. Kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kami tidak punya daging. Kami nggak punya susu. Kami nggak punya mentega. Kami tidak punya makanan lezat untuk kami hidangkan kepada engkau ya Rasulullah. Kami tidak punya apa-apa. Ma indana. Kami tidak punya apa-apa. Illal khal, kecuali cuka. Kecuali cuka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Ni'mal idamul kham." Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Maka kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah, makanan kesukaan orang Arab itu mesti tutulannya apa? Cuka, direndam cuka. Ya. Sayuran apa direndam cuka, buah tin direndam cuka, buah apa terong direndam cuka. Sana juga suka sate Pak. Tapi kok orang darah tinggi ya Pak Torik? Ya karena cuka itu. Sini makan sate tapi radoyan cuka. Ya. Sangat sederhana sekali Pak Rasulullah. Bahkan rumahnya Rasulullah itu kan cuma 5 kali 5 meter. Kotakannya itu 5 kali 5 meter. Kalau dibandingkan rumah paling minimalis sekarang Pak. Sekarang minimalis ukuran berapa? 32. 21 Pak. Oh berarti lebih kecil sekarang ya. Rasulullah kalau 5 kali 5 ya 25. Kalau sekarang tipe 21 ya diskoten iku lah, cilik berarti. Ya. Sehingga orang bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Hati beliau tapi kaya loh Pak. Maka ada satu hadis, laisal ghaniyu an kasratil ahad. Bukanlah orang kaya disebabkan karena banyaknya harta benda yang ia miliki. Walakinnal ghaniya ghaniyu nafsi. Tapi yang disebut kaya itu adalah kaya hatinya. Sudah merasa cukup. Rumahnya besar, kalau kurang Pak, miskin. Istrinya cantik, kurang, miskin. Ya. Hartanya berlimpah, kurang, miskin. Tapi kita yang maaf mungkin makan seadanya, minum teh segelas teh manis, merasa cukup. Itulah orang kaya, the real. Justru yang nyata-nyata kaya itu kita. Karena kita tidak bergantung pada bendawi-bendawi itu loh Pak. Saya pertegas lagi ya. Kebahagiaan kita bukan apa yang terletak di tangan kita, tapi apa yang terletak di dalam hati kita. Kita bisa saja tangan kita menggenggam emas, tapi kita sedih, nggak bahagia. Bisa jadi tangan kita menggenggam segepok uang, tapi hati ini susah. Ya. Bagian yang kedua, Bapak-bapak sekalian. Wa ma lil mayyiti illa qaidu ba'in. Tidak ada bagi mayit atau orang yang mati kecuali sebatas ukuran lengan. Ukuran lengan ini. Maksudnya apa? Liang lahat kita. Liang lahat kita itu sepanjang lengan tangan kita ini. Paling 35 atau 30 cm, Pak. Walau kanat lahu ardul iraqi, meskipun antum punya tanah seluas negara Irak, mbok jenengan niku gadah lemah sawah jembare sak negara Irak, engko nak ditakdir mati, takdirnya kita hanya qaidu ba'in, ya, liang lahat yang kecil itu. Meskipun kita punya tanah berhektar-hektar, apa terus kemudian punya tanah sehektar dikubur sak hektar yo, jadi kuburannya dewi enggak Pak. Kita cuma butuh sejengkal atau ukuran kita berapa kalau di sini? 1 kali 2 meter ya, 2 kali 1 meter, udah segitu aja. Tapi yang kita gunakan
hakikatnya adalah qaidubain, Pak. Yang kalau di pemakaman itu ruang yang dalam, yang kecil, terus diganjel apa itu? Ya betul, diganjel balok itu loh Pak, kayu atau belapak gitu loh. Nah, itu sebenarnya itu milik kita itu. Ya. Qaidubain, hanya sejengkal atau sebatas lengan kita. Apapun yang kita miliki, ya, penguasaan tanah, meskipun tadi di dalam syair tadi seluas negara Irak, Pak. Kita akan berbaring dalam liang lahat yang tak lebih dari panjangnya 2 meter. Ini kepastian yang tidak bisa ditunda. Kematian yang tidak bisa ditunda, dan kematian atau malaikat Israel itu tidak mengenal kalender loh Pak. Iki dino Ahad, dino Prei, dino Minggu. Prei sik ora nyabut nyawa, ya ada. Dan tidak melihat kondisi orang. Sehat ya dicabut nyawane, sakit ya dicabut nyawane. Tidak bisa terus saya malaikat aku jadi sehat, ngenteni loro bae matiku. Tidak bisa. Tanpa permisi. Orang bertamu yang tanpa permisi itu kan 2 Pak, maling sama malaikat maut itu. Tanpa permisi. Dan maaf loh Pak, ketika kita mati Pak, samping kita aja itu nggak tahu loh kalau kita mati Pak. Cek sendiri kan. Jenengan tidur sama istri, delalah malaikat Israel mendatangi jenengan atau mendatangi istri jenengan. Meninggal Pak, lembut sekali Pak. Kita yang tidur ya nggak ngerti sampingnya dewi mati nggak ngerti. Saking lembutnya Pak. Datangnya tuh ada yang tahu. Orangnya malaikat Israel terus datang sa RT ngerti nggak ada. Ya, Israel udah tahu sa RT gumumnya lembut sekali kedatangannya. Sampai samping kita meninggal aja Pak nggak ngerti. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini mungkin sudah pada mengalami itu ya, sudah pernah kehilangan orang yang disayangi istri atau suaminya. Istri kita berbaring di samping meninggal dunia, itu ngerti. Bu, subuhan tanek kira. Iki mati ini jam piro ora ngerti. Ya, sangat luar biasa sekali. Maka majelis ini ingin mengingatkan tentang kefanaan dunia, Bapak dan saudaraku sekalian. Waktu terus berjalan, maka kita harus siap, Pak. Kalau besok kita masih hidup ya, Pak. Setiap detik yang kita lewati, waktu yang kita lewati, atau satu langkah yang kita lewati, itu hakikatnya satu langkah menuju kematian. Jadi kalau besok kita hidup, berarti awake dhewe iki asline meh nyedaki mati. Satu langkah menuju kuburan kita. Ya. Wa kam yamdil firaqu bila liqa'in, betapa sering orang berpisah, terjadi perpisahan tanpa pertemuan yang berlalu. Akeh wong nggih Pak nggih, pisah tapi tidak ada pertemuan yang berlalu, yang terjadi. Contoh gini, saya sama Pak Manto kan ketemu Pak, ini ketemu. Terus besok wallahu alam entah saya duluan atau Pak Manto duluan. Kalau yang pergi di antara kita ini Pak, siapapun di antara kita yang pergi, itu namanya wa kam yamdil firaqu bila liqa'in. Perpisahan yang tidak berlalu dengan pertemuan. Aku ngerti, mamane Pak Manto ngerti nak aku sesuk mati, Pak. Bengi iki mesti dolan ning omahku. Memeluk saya, ngangeni kula, karena besok mati. Pisah ning hakikatnya dunianya apa, Pak? Akeh wong pisah tapi tidak menyadari itu, sehingga tidak ada pertemuan. Berapa banyak perpisahan tanpa didahului pertemuan, Pak. Ngerti nak dulure dhewe ning Jogja sesuk mati, Pak. Dino iki moro, Pak. Bengi iki moro, nyarter mobil datang ke sana, Pak. Kalau tahu saudara kita malam ini meninggal dunia, Pak, pagi tadi kita sudah jegegeg di rumahnya, Pak.
wis ora mangkat kerja. Ya. Tapi kenyataan hidup perpisahan berlalu tanpa pertemuan. Walakin la liqa'a bila firaq. Tetapi yang jelas tidak ada pertemuan tanpa perpisahan. Saya sama Pak Ibrahim saat ini ketemu, pasti pisah Pak. Lama-lama pisah. Ya. Saya sama Pak Joko ketemu, nanti pisah. Jenengan sama istri jenengan ketemu, lama-lama pisah. Dipisahkan oleh kematian, dipisahkan oleh macam-macam. Ya. Ini hakikat fana dunia. Tidak ada yang istilahnya langgeng ketemu terus-terusan ada. Mesti metu keluar pisah, nanti datang lagi. Ya. Rasulullah menasihati kita, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silahkan kamu cintai siapapun yang engkau kehendaki, tapi engkau akan berpisah. Maka saya bilang sama istri, saya pun juga sama. Ya, kita mencintai itu sebagaimana batas manusia saja. Jangan melampaui. Cinta teman-teman itu nak. Jari ini cinta sampai mati, ya, gimana Pak? Sehidup semati. Tapi kenyataannya banyak orang lakinya mati, yang itu urip Pak, urip. Jadi nak setengah apa? Cinta sehidup semati yo, lanangnya mati, yang itu melu mati. Tapi nggak ada tuh kasus seperti itu, nggak ada. Jadi itu bullshit, ya. Itu omong kosong. Ya. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir, ketika kita mencintai dunia, itu justru membuka jalan kesengsaraan. Ya. Apa Pak Torik? Dalilnya apa Pak Torik? Saya bacakan syairnya dulu sebelum nanti ayat Qur'annya. Wa adallun nasi fid dunya sabila muhibbun bada minha fi wisaqi. Manusia yang paling tersesat di jalannya di dunia ini Pak adalah pecinta yang terikat oleh belenggu-belenggu dunia, terkosong. Maka ketika kita punya banyak keinginan Pak, banyak menderitanya. Angger kita itu banyak keinginan dari dunia ini, kudu ini, mesti banyak menderita. Pikirannya metabolisme kita tidak stabil akhirnya. Ya tensi ini naik turun. Ya, tidak bisa stabil. Karena kita sudah terpenjara oleh dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin, Qur'annya gimana? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman justru cintanya kepada Allah itu melebihi, lebih besar Pak. Bahkan kalau saya jujur ya, amutu wa ahya ala hubbikum. Aku mati dan aku hidup di atas kerinduanku pada kekasihku, yaitu Allah. Bahkan saat saya tidur saja Pak, saya ingin berdekatan dengan Tuhan saya. Itu ungkapan apa? Orang-orang tazkiyatun nafsi wong turune wae dia pengen dekat dengan Allah. Apa melek-meleke ngono lho. Dia tidur saja, dia memendam kerinduan supaya dekat dengan Allah. Apalagi kalau dia bangkit istaiqadha min naumih, dia bangkit bangun dari tidurnya, Pak. Tentu dia akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita cek dulu ya tentang pemahaman kita agar kita hidup ini style kendo, Pak. Ketika kita memahami tentang kefanaan dunia, ada hal yang belum kita raih atau tidak bisa kita raih, jangan diketuni, Pak. Jangan diketuni, ya. Karena memang tadi ini adalah apa?
Dunia ini adalah darul imtihan. Ini tempatnya kita diuji, akhirat tempatnya kita memperoleh balasan, darul jazai. Di akhirat kita nggak disuruh sholat, Pak. Sholat itu di dunia ini. Puasa itu di dunia, di kuburan nggak puasa, Pak, nggak sholat, nggak baca Quran. Di sini tempat beramal. Ya. Kalau sudah mati, sudah di kuburan, udah nggak ada sholat lagi. Finish, berakhir. Ingin dunya iku sawah akhirate, yen nanduri becik panen unduhane. Ini waktunya kita menanam. Besok memanennya besok. Jadi sudah tidak ada lagi istilah, kenapa Pak? Kalau mau orang mau nandur itu apa Pak? Menebar benih kemudian tandur matun itu tidak ada. Besok itu adanya cuman memanen. Memanen ini bahasa Jawanya nopo gitu. Ya wayai panen lah. Unduh. Kita akan memetik buah yang kita tanam saat kita hidup di dunia. Namanya adalah darul jaza. Dan akhirat itu panjang. Kalau Bapak mau ke Jogja aja Pak, dengan kan bawa tas. Atau dengan mau ke Jakarta sekarang. Nanti malam jam 10 jamaah di sini piknik ke Jakarta. Umpamanya Pak. Tapi apa yang Bapak siapkan coba? Ransel isinya lengkap, dompet isinya lengkap, pakaian lengkap. Segitu banyak bawaan jenengan. Tapi kalau perjalanan ke akhirat yang lebih panjang, tentu bekalnya lebih banyak dari sekedar jalan dari Solo ke Jakarta. Perjalanan yang jauh itu tentu membutuhkan bekal, melelahkan Pak. Administrasi dunia aja sudah lelah, apalagi administrasi akhirat. Saya itu membayangkan ya Pak, kita di mahsyar besok, fi mizani hasanatikum wa sayyiatikum. Besok yang dicek oleh pengadilan akhirat itu tidak hanya amal zahirah saja, tidak hanya amal yang tampak saja. Yang dicetak oleh Allah, catatannya malaikat. Pandangan saya itu ya besok enten fotokopian ke atas Pak akhirat. Berkas yang banyak sekali. Jadi malaikat itu mencatat tidak hanya amalan-amalan yang sifatnya zahir saja, tapi juga ada catatan Allah berupa amalan-amalan batini. Cuma kalau yang zahir dan batin ini diprint Pak. Berkasnya dewe sak masjid iki sak musola niki. Musola andor iki ora cukup Pak untuk menampung berkas kita. Dan itu teliti loh Pak. Tidak ada satupun kasus yang lepas dari pengadilan Tuhan. Qadhi Rabbil Jalil, Qadhi Rabbil Jalil. Tidak ada satupun kasus yang lepas dari pengadilan Allah. Ada. Kalau di dunia ini banyak kok, ya tetap banyak pengadilan yang kasus. Contoh saya mencari keadilan ke pengadilan negeri. Saya pulang tanpa keadilan, ada kan? Tapi di akhirat tidak ada orang kembali tanpa memperoleh keadilannya. Karena yang jadi hakim itu memang betul-betul zat yang maha kuasa. Tidak menerima suap, Allah disuap, kan gitu. Nggak ada kusak-kusuk di bawah meja, tidak ada. Tapi kalau pengadilan dunia, salaman di bawah meja bisa terjadi Pak. Namanya manusia. Maka keadilan sejati itu akan mutlak diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Maka akhirat itu sebagai ini Pak, sebagai tempat di mana kita memperoleh keadilan. Yang terakhir Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang bagi akhirat kita. Tanamlah kebaikan di dunia ini agar kita menuai di akhirat kelak. Sibukkan diri kita dengan amal soleh sebelum datang ajal. Jangan tertipu oleh dunia yang penuh fata morgana ini. Saya pernah bilang sama anak didik saya, "Lembok sholat oleh gitu." "Alah Pak, sholat itu sesuk wis tuwa. Ibadahnya sampai nak tuwa wae." Saya tanya kepada dia,
kamu bisa jamin kamu tua besok masih hidup, bisa sholat. Diam ya. Orang kan manusia itu umumnya Pak, ngirane kalau anak-anak itu ya dolanan, usia bermain. Nanti kalau tumbuh remaja, hiburan, waduh, lisiran kemana-mana. Terus tuane kok ibadah. Dia nak uripe dhewe teko tuwa, Pak. Lah nek mboten pripun? Pak, aku nyatane iso teko tuwa, Pak. Di usia tua, Pak, kita diimami. Imamnya baca Sabbihisma rabbikal a'la saja. Kita sudah geringgingin, Pak. Sudah kelamaan. Ya. Maka ibda minal mulailah dari sekarang. Ya, tanamkan kebaikan ya agar besok kita memanen. Ini bapak-bapak yang saat ini mungkin di usia tua sudah posisinya seperti ini tidak terlepas dari usia mudanya. Kalau mudanya sudah hanya rebahan, tiduran, tuane turu tenan Pak, jompo. Serius. Tapi kalau mudanya rajin berolahraga, nyambut gawe, obahlah. Maka bapak-bapak ini yang sudah aging proses ini, usianya sudah 50-60 tahun gitu, itu kan kelihatan sehat Pak. Tapi generasi saya besok Pak, generasi Z atau milenial atau generasi apa sekarang Pak? Alpha ya. Ini ngeri Pak. Generasi rebahan apa? Saya ke belindang-belinding yang belum kasur. Terus dudal HP. Tuku anu, check out aja Bu, check out. Apa itu? Pakai apa itu loh Pak? Marketplace itu loh. Mereka jarang ke pasar. Ya. Saya ada kasus yang saya amati sendiri Pak. Kalau tiap Senin kami itu mengadakan apel. 2 pekan sekali mengadakan upacara. Putra putri kami baru 10 menit berdiri apel upacara itu Pak. Itu rap ya kira ukur. Suwe men Pak Guru, suwe men. 10 menit ngadeg wis kesuwen Pak. Niku men glindingan wis do anak len semaput tuh. Saestu. Tapi zaman saya dulu, zaman Pak Manto, ngadeg 30 menit masih tekes Pak. Kuwi ora sarapan, kuat. Semaput isin Pak. Tapi saiki tren Pak. Upacara semaput jadi tren kebanggaan. Angger digotong wong lu malah seneng. Padahal anak sekarang itu secara fisik gede loh Pak, tinggi-tinggi, awake yo ginyup-ginyup nyenengke kayak. Tapi kenyataannya Pak, malah semaputan. Ini kan perubahan Pak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, melalui majelis yang mulia ini, semoga majelis ini menjadi majelis zikir. Zikir itu artinya majelis yang membawa kita lebih mengingatkan pada akhirat kita. Bapak, kalau Bapak memandang saya dengan kelingan akhirat, maka an-nadratu ilayya, Bapak memandang saya ibadah. Tapi kalau Bapak melihat saya yang kelingan adalah soal dunia, hazihi fitnah, itu fitnah. Maka ketika Bapak memandang seorang alim, wajah ulama, kok mengingatkan diri Bapak kepada akhirat, kepada kesederhanaan dan akhirat, hazihi ibadah, ini ibadah. Maka ada kausal atau apa itu, ada gium an-nadratu ilal alim ibadah. Melihat, memandang wajah orang alim itu ibadah. Tapi sebaliknya, ketika orang alim yang kita pandang, malah justru kita mengingatkan pada kemewahan, pada dunia, bukan pada akhirat. Hazihi fitnah, tinggalkan aja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.